Udah kita mulai ya. Udah jelas suaranya? Bergema. Bergema nih. Coba pindah aja ruangannya. Mungkin karena ruangannya enggak. Terlalu dekat itu kau antara HP sama laptop kau kayaknya. Nanti apanya headsetnya. Salah yang ini. Halo, udah dengar? Masih bergema? Enggak lagi. Udah enggak. Oh ya, aku nggak hidupin kamera ya, soalnya laptopnya nggak bisa. Pakai HP nggak bisa direkam. Ma, aku tetap hidup kamera ya, Ma, biar bisa share screen. Ih, sumpah. Ya, Ngantuk loh, Me. Udahlah. ya. Ya udah. Bismillah. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Ini sekretarisnya Uma, teman-temannya udah pada masuk ruang Zoom semua. Bentar ya, Bu. Ya, kalau belum ada yang masuk, boleh diminta untuk masuk ke ruang Zoom sekarang ya. Udah, Bu, udah masuk semua. Ya. Ibu minta tolong Udah nanti hadir tolong. semua, Bu. Ya, nanti tolong screenshot-kan daftar peserta yang hadir ya, di awal sama di akhir. Oke? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada bisa nampak screen-nya yang Ibu share? Nampak, Bu? Nampak. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai sistem pernapasan. Sesuai gambar yang sesuai screen yang Ibu share. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa itu sistem pernapasan? Mana? Ada yang tahu nggak? Bentar. Bentar ya, jangan kota yang aku mau bentar ya. Tahu, Bu? Ya, Sofyan ya. Apa tuh Sofyan sistem pernapasan? Sistem pernapasan ialah proses pengambilan O2 dan pelepasan karbon dioksida atau CO2. Ya, benar. Jadi sistem pernapasan itu merupakan serangkaian langkah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Oke, selanjutnya kita masuk ke nanti setelah Ibu menjelaskan, nanti Ibu akan nge-share video. Nanti kalian Ibu minta untuk mengamati video tersebut, memperhatikan video tersebut dengan baik. Soalnya nanti bakal ada yang namanya kuis dari video-video tersebut. Oke, bisa ya anak-anak semua? Oke. Bisa, Bu. Siap. Oke. Selanjutnya kita masuk ke alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Sesuai gambar, yang pertama ada rongga hidung, kemudian ada rongga mulut, kemudian ada faring, selanjutnya ada laring,
kemudian ada trakea, dan organ pernafasan yang paling penting itu ada paru-paru. Nah, rongga hidung ini merupakan rongga di mana tempat masuknya udara, tempat menghirupnya oksigen, dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Sedangkan rongga mulut juga bisa digunakan untuk menghirup oksigen. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan pernapasan itu dimulai dengan menggunakan rongga hidung. Selanjutnya ada faring. Faring ini merupakan tenggorokan. Faring ini merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Selanjutnya ada laring. Laring ini merupakan kotak suara, dia penghubung antara faring dan trakea. Setelah udara melewati laring, kemudian akan masuk ke trakea. Trakea ini menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nah, bronkus merupakan percabangan dari trakea, di mana organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya akan menuju ke alveolus. Alveolus ini merupakan organ yang paling penting dalam pernapasan, di mana ia merupakan tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, jenis-jenis penyakit pada pernapasan itu ada, contohnya ada penyakit asma, kemudian ada penyakit tuberkulosis, kemudian ada penyakit faringitis, pneumonia, bronkitis, emfisema, dan paru-paru. Nah, jadi Ibu hanya menjelaskan sekedar saja. Nanti Ibu akan tayangkan video. Ibu minta kalian untuk memahami video dan memperhatikan video-video tersebut ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Ibu akan mulai videonya, bisa diperhatikan ya. Memang nggak ada suaranya ya, Bu? Oh, nggak bisa dengar ya suaranya ya? Biar Ibu jelaskan aja. Iya, Bu. Ada, kita ulang ya. Nggak ada suaranya ya? Videonya nggak ada suara? Nggak ada, Nggak ada, Bu. Oh, iya. Oke, kalau Nggak gitu ada, Bu. Ibu yang jelasin aja kalau gitu melalui videonya. Sistem pernapasan manusia. Jadi organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, kemudian tenggorokan, selanjutnya ada paru-paru, hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung ini akan berfungsi untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan. Oke, kita skip aja ya biar cepat. Free memory. Soalnya videonya lama kali. Oke, selanjutnya kita masuk ke diskusi interaktif. Nah, tadi kan anak-anak Ibu semua udah memperhatikan videonya kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Nah, jadi di sini Ibu punya gambar tentang organ-organ pada sistem pernafasan. Jadi Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk memberitahu kepada Ibu organ-organ pernapasan yang
ada pada manusia. Kepada Uma, boleh dijawab, untuk anak panah A, itu merupakan organ pernapasan apa, Ma? Ininya, Ma, di mic-nya dulu dihidupin. Oh, yang A itu Bu, rongga hidung. Ya, kita lihat ya. Ya, benar. Yang A itu merupakan rongga hidung. Selanjutnya, yang B? Yang B itu ada rongga mulut. Ya, benar. Selanjutnya yang C, ada yang tahu nggak ini rongga apa? Itu deh, Bu. Yang C ini. Yang di sebelah kiri. Ada yang tahu nggak Paring, itu Bu, rongga paring. apa? Faring, Bu, Apa? faring. Faring. Paring. Ya, benar. Selanjutnya yang D. Laring. Faring. Ya, benar. Selanjutnya yang E ada rongga Trakea, Bu. trakea. Ya, benar. Ini merupakan organ-organ yang penting dalam sistem pernapasan. Ini masih sampai ke trakea. Selanjutnya kan ada organ yang paling penting yaitu paru-paru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paru-paru. Yang pertama, yang paling atas, itu merupakan, ada yang tahu nggak ini merupakan bagian apa? Bronkus kanan, Bu. Terus Ya, kanan, benar. Selanjutnya, ada trakea, Bu. ya benar. Selanjutnya, kepada Siti Fatimah dulu belum jawab. Pus kiri, Bu. Iya. Benar nggak ya? Ya benar, bronkus kiri. Saya mau dengar jawaban dari Asni. Selanjutnya Asni, ini bagian apa Asni pada paru-paru? Asni. Asninya mana? Asninya nggak ada ya? Yang tahu aja deh kalau gitu ini bagian apa? Bronkiolus, Bu. Ya, selanjutnya Ada cairan pleura, Bu. oke, benar ya. Oke, kita masuk ke diskusi kita mengenai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ibu kira kalian sudah paham mengenai organ-organ pada sistem pernapasan. Jadi Ibu punya pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini pertanyaan yang berhubungan dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana urutan saluran pernapasan? Mungkin anak-anak ada yang tahu, tadi kan udah dijelaskan juga dengan video. Ada yang tahu nggak bagaimana urutan saluran pernapasan? Jelaskan aja secara singkat. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Saya, Bu, Sofian. Ya, Sofian boleh. Ya, Nomor Sofian. 1 ya, Bu. Ya, Saluran pernapasan manusia dimulai dari rongga hidung, ya. paring, Hmm, laring, ya. trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, Bu. Ya. Siti Fatimah benar nggak itu kata Sofian? Kalau urutan saluran pernapasan. Siti Fatimah. Ya, Bu. Benar. Yang dikatakan Sofian. Benar, Bu. Benar. Benar, Bu. Oke, benar Benar, ya. tadi di videonya. Oh iya. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa sebelum masuk ke faring, udara itu harus disaring dulu melalui hidung? Tadi juga udah ada di video tersebut ya. Mungkin Ibu tunjuk ya siapa? Siti Aisyah.
Siti Aisyah bisa jawab nggak pertanyaan yang nomor 2? Siti? Mungkin jaringannya lagi ini ya, lagi bermasalah mungkin ya. Oke, yang nomor 2 ada yang tahu nggak mengapa sebelum masuk ke faring, udara itu harus disaring dulu melalui hidung? Saya, Bu. Ipat. Siti Fatima, iya boleh. Karena sebelum udara masuk. Gimana tadi pertanyaannya, Bu? Lupa. Mengapa sebelum masuk ke faring, udara itu harus disaring dulu melalui hidung? Ayo Ibu tunggu jawabannya. Tunggu. Ayo Ifat. Karena udara dari luar akan melewati hidung, di mana di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran sebelum udara masuk ke paring, Bu. Iya, benar ya. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga, di manakah oksigen yang kita hirup dari udara yang diserap oleh darah? Di manakah oksigen tersebut yang kita hirup itu diserap di darah? Di mana diletaknya oksigen tersebut? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Uma. Itu terletak di alveolus. Ya, benar ya. Alveolus. Ya, benar. Jadi, oksigen yang kita hirup itu akan diletak di alveolus karena fungsi utama dari alveolus itu sebagai tempat pertukaran udara. Jadi ketika kita menarik napas, maka alveolus itu akan melebar dan menyerap oksigen. Dan apabila kita menghembuskan napas, maka alveolus akan mengecil dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup itu akan disalurkan alveolus dan kapiler ke dalam darah. Karena pada bagian alveolus itu terdapat yang namanya pembuluh darah kapiler. Jadi oksigen yang kita hirup itu akan diserap oleh darah melalui alveolus. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa yang membedakan pernapasan perut dan pernapasan dada? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya mencoba menjawab. Uma terus ya. Yaudah, Bu. Uma apa, Ma? Muslah. Ya, cepat, Ma. Nah, yang membedakan pernapasan perut dan pernapasan dada itu pada organ yang terlibat. Pada pernapasan dada, organ yang terlibat adalah tulang rusuk, otot antar rusuk, dan paru-paru. Sedangkan pada pernapasan perut, yang terlibat adalah diafragma, otot perut, dan paru-paru. Ya, benar ya. Itu yang membedakan antara pernapasan perut dan pernapasan dada. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sudah, Bu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai sistem pernapasan manusia pada manusia. Kalau sudah paham semua, nggak ada yang mau ditanya udah berarti ya. Nggak ada, Bu. Nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Oke, karena Ibu rasa kalian udah paham, jadi kita cukupkan saja pembelajaran kita sampai di sini. Untuk tugasnya nanti bakal Ibu share melalui grup WhatsApp kita. Oke, selanjutnya terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa untuk di SS ya, sekretaris yang hadir. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Udah, makasih ya, makasih banyak semuanya. Iya, tuh.